semuanya. Jadi hari ini kita akan bahas untuk soal ujian akhir semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Nah, untuk soal pertama itu tentang self-constructed asset. Jadi untuk soalnya secara lampir, pada tahun 2020, Universe Incorporate menandatangani kontrak kerja sama dengan WorldCo untuk membangun gedung baru di daerah Bogor. Kontrak tersebut benar-benar direalisasikan oleh WorldCo itu pada awal tahun 2021 hingga awal tahun 2022. Berikut ini merupakan skema pembayaran kontrak pembangunan gedung selama tahun 2021. Oke. Nah, jadi teman-teman dikasih tunjuk nih untuk tanggal-tanggal pengeluarannya kayak gitu ya. Lalu juga mereka punya pinjaman khusus dari Bank Supranasional sebesar 1.750.000.000 pada 2 Januari 2021 dengan suku bunga 15% dan dibayarkan setiap tanggal 1 Januari. Dan selain pinjaman dari Bank Supranasional, Universe Inc. juga memiliki pinjaman umum lainnya, seperti Bank Grand Internasional, yaitu berupa hutang hipotek sebesar 550 juta dengan suku bunga 12% yang bunganya akan dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari gitu ya teman-teman. Nah, lalu juga ada Bank Interkontinental, yaitu berupa obligasi dengan nilai pinjaman itu ada 270 juta. Oke. Dia rate 5% dan akan dibayarkan setiap tanggal 31 Desember. Lalu untuk ngurangin biaya, mereka Universe Inc. juga memutuskan untuk mendepositokan dana khususnya ke dalam Bank Earth, di mana suku bunga tahunannya adalah 4,5%. Kita disuruh mencari untuk wanosnya, capitalization rate-nya, available interest-nya, dan juga seluruh jurnal yang dibutuhkan. Oke, asumsinya setahun adalah 360 hari. Oke. Nah, teman-teman, jadi di sini tabelnya sudah aku buat. Bahwa untuk tabelnya itu seperti ini ya teman-teman, seperti yang di buku Keso yang terbaru gitu ya. Dan di sini akan aku masukin dulu untuk pengeluaran kita 14 Januari sebesar 846 juta. Lalu 535 juta. Lalu 330 juta. 468 362, lalu 181 juta. Oke. Nah, di sini kita akan cari untuk berapa sih nilai yang bisa kita alokasi ini ke dana khususnya dulu gitu. Jadi kan kita juga ada dana khusus sebesar 1.750 juta. Nah, jadi kita akan cari tahu dulu nih berapa dana yang bisa kita alokasiin ke dana khusus dulu gitu. Jadinya kita memprioritaskan si dana khususnya dulu nih kayak gitu ya. Nah, 846 juta harusnya masih termasuk. Lalu 535 juga. 330 juga. Nah, kayaknya di sini udah tinggal dikit gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa coba dulu nih ngitung. Kalau gitu berarti untuk yang tanggal 19 Juni kita coba ya, 1.750 juta kita kurangin sama transaksi-transaksi yang sebelumnya. Ini adalah sisanya 39 juta gitu ya. Jadinya kita dan tanggal 19 Juni itu dia itu transaksinya 468 juta. Jadi kan kurang nih dari dana khususnya. Sisanya akan kita alokasiin ke general borrowings gitu ya teman-teman, atau pinjaman lainnya gitu. Nah, ini tinggal kita selisihin aja. Udah dapetnya 429 juta. Lalu karena kita udah gak ada dana khusus lagi, berarti untuk tanggal 8 September dan 30 Desember itu kita langsung masukin aja gitu ya. Nah, ini kita langsung masukin. Berarti kalau gitu sini capitalization rate-nya dia akan kena capitalization period ketika dia udah masuk ke pinjaman umum gitu. Kalau misalkan ada specific borrowing, dia nggak kena capitalization period-nya. Nah, di sini kita akan masukin nih. Berarti kalau gitu untuk yang bulan 19 Juni, berarti dia kan ada 6 bulan ya. Bulan Juni kita nggak hitung nih, kita mulai hitungnya di bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, yaitu 6/12.
Lalu untuk yang tanggal 8 September, berarti masih tanggal 8 nih teman-teman. Berarti kita masih boleh dong masukin yang tanggal 8. Nah, berarti tanggal 8-nya masih terhitung nih per bulan September kayak gitu ya. Berarti kalau kayak gitu, kita lihat. Berarti dari September, Oktober, November, Desember itu ada 4 bulan. Nah, yang terakhir tanggal 30 Desember, udah akhir tahun gitu ya, 1 hari sebelum akhir tahun. Berarti ini bulan Desember udah nggak kehitung, berarti bisa aku tulis dia ada 0/12 kayak gitu. Nah, untuk amount average carrying amount-nya, berarti tinggal kita kaliin aja yang amount allocated to general borrowings kita kaliin sama capitalization period-nya. Ini kali sama 6/12. Lalu yang ini kita kaliin sama 4/12, dan yang terakhir ini kita akan kaliin dia sama 0/12 kayak gitu ya. Ini tinggal kita jumlahin aja. Oke, berarti kita dapat segini nih amount-nya. Amount si wanosnya lah kayak gitu ya. Kita dapat nih segini, 335.166.667 rupiah. Nah, kita masukin ke sini lagi kita untuk cari interestnya dari pinjaman-pinjaman kita semua kayak gitu. Pinjaman pertama kita yaitu ada 1.750.000.000, yaitu pinjaman khusus kita. Lalu untuk general borrowings kita itu ada 550 juta dari Bank Grand Internasional, dan ada Bank Interkontinental yaitu bentuknya obligasi atau bonds senilai 270 juta. Nah, ini kita jumlahin yang general borrowing saja. Untuk nanti kita cari nih capitalization rate itu berapa. Untuk Bank Supranasional, dia itu rate tadi 15% ya teman-teman. Kalau untuk si Bank Grand Internasional, dia rate itu ada 12%, dan yang bondsnya itu nilainya adalah 5%. Berarti interestnya tinggal kita kaliin aja, dapat segini. Oke, nah yang untuk general borrowing juga kita gabungin. Itu buat kita cari capitalization rate-nya. Ini aku masukin nilai si 7.500 dan aku masukin nilai 820 juta. Jadi tinggal aku bagi aja, sebenarnya dapat 9,70%. Tapi ini kalau misalnya aku drag lebih lagi untuk koma-komaannya itu kayaknya 69 berapa gitu ya. Nah, tapi kita karena aku pakai Excel langsung aja pakai angkanya full kayak gitu. Nah, kita masukin di sini interest cost from specific debt. Tadi kita masukin interest cost-nya specific debt itu senilai 262.500. Nah, kalau interest cost from other debt itu kita hitungnya gimana? Si wanos kita kali ini sama capitalization rate. Dapatnya itu ada senilai 32.494.817. Dan untuk total borrowing cost capitalized tinggal kita jumlahin aja gitu ya. Nah, lanjut ke sini. Untuk depositonya, untuk tanggal-tanggalnya sudah aku catat, tinggal kita masukin aja. Pas pertama kali dia pinjam tanggal 2 Januari, itu dia dapat uang tuh 1.750.000.000. Nah, rate-nya itu berapa? Rate-nya itu adalah 4,5%. Lalu untuk interest revenue-nya kita akan kaliin dia principal kali rate dikali sama fraction bulannya kayak gitu ya teman-teman. Kalau pas di kelas kita kan pelajarinya menggunakan hari. Nah, untuk ujian kita ikutin aja sesuai dengan dosen itu menggunakan bulan kayak gitu ya teman-teman, karena sebenarnya di nyatanya itu menggunakan perhitungan bulan. Nah, jadi sini kita akan kali nih sama perhitungan bulannya kayak gitu ya. Untuk bulan Januari dia masih dalam lingkup bulan Januari tanggal 2 sampai tanggal 14. Berarti kalau kayak gitu kita belum bisa hitung nih bulan Januarinya, berarti 0/12 kayak gitu ya. Apa value? Ini kan dapat 4,5%.
adalah aku kayak gini ya. Kenapa value ya dia ya? Oke deh, karena dia value sebenarnya kan hasil tetap 0 ya, jadi aku akan masukin 0. Oke, di sini berarti kita sampai tanggal 14 Januari kita tuh masih ada uang nih 1.750.000.000. Tapi karena tanggal pembayaran pertama itu adalah tanggal 14 Januari, berarti kita harus selisihin dulu nih. Selisihin nilai si 1.750.000.000 sama pengeluaran pertamanya, expenditure-nya kayak gitu ya, sebesar 846 juta. Nah, berarti sisa duit kita tuh segini lah, 904 juta. Rate-nya masukin 4,5. Lalu apa karena aku pakai koma ya tadi ya, makanya jadi nggak bisa. I think iya karena ini deh. Oh iya, nanti kalau kayak gitu tadi harusnya. Oke, udah bener. Ini dikali sama ini, dikali sama. Nah, tanggal 14 Januari kita masih boleh hitung nih. Januari, Februari, nah bulan Maretnya kita belum boleh hitung ya, karena kan masih tanggal 1 nih, berarti bulan Maretnya belum lewat. Berarti kita cuma cukup hitung tuh tanggal 14 bulan Januari dan bulan Februari doang. Berarti dikali sama 2/12. Lalu ini juga untuk tanggal 1 Maret kita ada transaksi berikutnya nih. Duit kita di deposito itu sisa 904 juta. Tapi kita ada expenditure tanggal 1 Maret sebesar berapa? 535 juta. Kita masukin, berarti duit kita sisa 369 juta di deposito. Nah, kita masukin lagi di sini. Berarti sebesar 4,5% ya, teman-teman. Nah, kita tinggal kaliin. Berarti kalau kayak gitu, dari 1 Maret sampai 5 Mei, berarti kan bulan Maret dihitung, bulan April dihitung, bulan Mei nggak dihitung. Kenapa? Karena masih tanggal 5, dia belum lewat tanggal 15 Mei, berarti kita belum boleh hitung nih. Berarti kalau gitu kita hitungnya berarti bulan Maret dan bulan April aja. Kita kali sama 2/12. Terakhir, sampai tanggal 5 Mei, dia masih ada uang di deposito tuh 369 juta. Nah, tapi tanggal 5 Mei, dia harus tarik uang sebesar 330 juta buat expenditure-nya dia. Kayak gitu ya. Berarti sisa 39 juta nih di depositonya. Masukin 4,5% juga rate-nya. Nah, kita masukin lagi di sini, kita kaliin. Kalau kayak gitu, berarti dari bulan Mei dihitung. Bulan Juni juga dihitung ya, karena udah lewat nih. Dia udah lewat 15 harinya kayak gitu. Jadi kita berhitung. Jadi bulan Mei, bulan Juni kita kali sama 2/12 juga. Nah, tanggal 19 Juni dia pengeluaran itu adalah 468 juta. Jadi kita udah nggak boleh nih gitu ya teman-teman, kita udah nggak ada deposito lagi karena si 39 juta udah ditarik duluan kayak gitu buat si penggunaan expenditure-nya. Berarti kita akan berhenti sampai tanggal 5 Mei sampai 19 Juni aja. Oke. Nah, untuk avoidable interest itu rumusnya adalah total borrowing cost capitalized kita kurangin sama si total interest revenue kita dari deposito, kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini kita masukin, dapat 285 juta sekian. Itu adalah avoidable interest kita. Nah, untuk perhitungannya udah selesai, aku akan masuk ke jurnal. Untuk jurnalnya sebenarnya seperti ini terus gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan sampai teman-teman nggak isi sih, menurut aku sih harusnya teman-teman bisa ya, karena jurnal itu akan berulang terus gitu sesuai dengan tanggal transaksinya aja. Oke, untuk tanggal 14 Januari tinggal kita masukin aja pengeluarannya, dia adalah sebesar 846 juta. Lalu untuk tanggal 14 Januari harusnya dia bisa terima interest nih, tapi karena dia nggak dapet interest sama sekali, jadi kita tulisnya no entry aja kayak gitu ya teman-teman. Tanggal 1 Maret kita ada expenditure lagi sebesar 535 juta. Oke, lalu ini juga nilai 535 juta. Lalu kita juga ada nilai cash sebesar kita dapat interest ya, interest revenue sebesar 6.780. Lalu kita ada ini
Tanggal 5 Mei ada konstruksi, ada expenditure 350 juta. Lalu ada interest revenue senilai 27.67.500 gitu ya. Tanggal 19 Juni ada expenditure lagi, masukin. Lalu ada dapat interest juga, kita dapat uang dari interest senilai 92.500. Nah, bulan-bulan berikutnya udah nggak dapat interest revenue lagi ya, karena berarti tanggal 19 Juni. Lalu kita tanggal 1 Juli ada bayar bunga nih teman-teman. Bayar bunga siapa? Kita ada bayar bunga untuk Bank Grand Internasional ya, hutang hipoteknya ya. Nah itu senilai 66 juta, tapi kita bagi 2 karena dia semi annually gitu. Oke. Lalu tanggal 8 September ada ini juga, ada expenditure 162 juta. Dan tanggal 30 Desember ini aku langsung masukin aja ya, 181 juta. Oke. Nah untuk interest expense-nya, kalau teman-teman lihat nih, kalau aku biasanya masukin si avoidable interest dulu nih ya, kita masukin. Lalu untuk interest expense-nya berarti yang perlu kita hitung adalah nilai si ini semua, 262 ditambah 66 ditambah 13.500 dikurang sama avoidable interest, dan terakhir dikurang lagi sama yang ini nih yang kita udah bayar di tanggal 1 Juli gitu ya. Nah untuk cashnya kita lihat, yang dibayarkan tanggal 31 Desember itu cuman si bonds doang gitu ya. Berarti kita masukin nih nilai bonds doang, dia bayar itu adalah sebesar 13.500. Sisanya itu akan jadi interest payable. Sisanya itu berapa? Sisanya itu adalah nilai si spesifik dan si hutang hipotek gitu. Nah tapi ini kita akan bagi 2 karena kita udah bayar di 1 Juli. Nah berarti kita tinggal hitung yang per tanggal 1 Januarinya aja kayak gitu. Dapatnya segini. Oke, itu buat problem 1. Oke, teman-teman, kita lanjut ke problem 2 atau soal 2. Di sini ada Happiness Co. adalah sebuah perusahaan yang didirikan di Korea pada 1 Juni 2016 yang bergerak di bidang produksi makanan ringan. Berikut merupakan informasi mengenai aset tetap dan tidak berwujud yang dimiliki oleh Happiness Co. Oke, kita punya pabrik, kita punya mesin, kita punya mobil box, kita punya copyright, dan ada goodwill gitu ya teman-teman. Nanti kita akan baru baca informasi itu lagi nanti pas ada transaksi khusus yang mengenai itu. Oke, ini kita ada jurnalnya, ada tanggal transaksinya semua, dan nanti ada revaluation gitu ya teman-teman. Jadi di sini mungkin aku akan masuk ke jurnalnya dulu. Oke, kalau gitu kita lihat tanggal 10 Januari kita ada membeli mesin pemotong baru secara tunai dengan harga 8 juta won, termasuk biaya instalasi sebesar 750.000 dan biaya pengiriman 250.000. Mesin ini disusutkan dengan metode garis lurus selama 6 tahun. Oke, kalau gitu sebelumnya mungkin aku tulis di sini dulu kali ya. Kita punya pabrik A, kita punya mesin A, kita punya mobil box, vehicle A gitu ya, copyright, goodwill, dan kita punya mesin B terbaru gitu ya. Nah ini kita lihat harga 8 juta itu udah termasuk biaya instalasi sama biaya pengiriman. Nah, dua hal itu boleh dikapitalisasi ke dalam biaya mesinnya gitu ya teman-teman. Karena untuk memperoleh mesin tersebut kan kita perlu instalasi dia sama kita perlu pengirimannya kayak gitu ya. Jadi boleh itu dimasukin ke dalam nilai mesinnya. Jadi kalau gitu untuk jurnal pertama itu langsung aja 8 juta. Nilainya adalah mesin pada cash. Oke,
Nah, masuk ke tanggal 21 Maret 2021, putusan pengadilan memutuskan bahwa Happiness Co tidak bersalah atas tuntutan litigasi dari Squid Co selama proses pengadilan ini, dan perusahaan itu mengeluarkan biaya sebesar 500.000. Happiness Co pun memutuskan untuk memperpanjang umur copyright menjadi 6 tahun. Oke, teman-teman. Kalau kayak gitu, berarti di sini kita ada kapitalisasi nih. Dia itu dia mau kapitalisasi 500.000 pengeluarannya dia gitu ya untuk tuntutan litigasi ini. Jadi kita masukin dulu nilainya adalah copyright pada cash bisa 500.000. Nah, mungkin kita akan sekalian hitung kali ya nilai si copyrightnya itu jadi berapa kayak gitu. Copyright itu dia bilang dengan kos 4 juta untuk masa 8 tahun diperoleh 10 Januari 2018. Oke, kalau kayak gitu aku akan masukin dia, berarti nilainya itu adalah 4 juta untuk di tahun 2018 gitu ya. Untuk tahun 2000, gini ya. Oke, untuk berapa bulan? Berarti 8 dikali 12 gitu ya. Nah, berarti untuk tahun 2019, 2020 dan 2021, berarti kita harus hitung 2021-nya itu sampai bulan Maret. Oke, kalau gitu 2019 berarti buat tahun 2018 berarti kalau kayak gitu si 4 juta kita bagi sama 12, kita bagi sama 8 gitu ya. Berarti di sini kita kurang 12, lalu di sini juga sama aja, sini juga sama aja. Oke, untuk tahun 2021 itu dia punya 4 juta, kita bagi sama 8, kita kali sama Januari, Februari, Maret, kali sama 3/12 segini. Berarti kalau gitu ini cuma minus 3. Nah, berarti kalau kayak gitu nilai BV nya itu adalah senilai segini untuk 57 bulan. Mungkin ini akan aku ganti dia ke kayak gitu kali ya. Nah, kalau gitu berarti ditambah 500.000. Nah, tapi ini jadinya kalau 6 tahun tuh berarti 6 dikali sama 12, 72. Berarti kalau gitu ini tambah. Jadi nilai copyright yang baru ini ya. Nanti kita perlu hitung buat amortisasi yang bulan April sampai Desember kayak gitu. Nanti kita akan pakai nilai terbaru ini. Lanjut ke sini untuk 24 April. Untuk 24 April, kita lihat terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan mobil box yang dimiliki perusahaan rusak parah, sehingga Happiness Co memutuskan untuk membuang mobil box tersebut, padahal tahun ini baru terpakai 12.000 km karena tidak mau menanggung risiko di masa datang. Oke gitu mobil boxnya atau si vehicle A, berarti kita harus hitung dulu untuk depreciation dia gitu ya teman-teman. Mungkin aku akan hitung di sini. Berarti untuk si vehicle A dia itu nilainya adalah 15 juta. Habis itu untuk 125.000 km. Dia baru beli itu tahun 2018. Tahun 2018, 2019, 2020, lalu 2021. 2018,
2019, 2020, 2021. Oke, kalau kayak gitu sama dengan ini dikali sama 2018 dia pakai 25.000 dikali sama 30.000. 35.000. Ya berarti pakainya units of activity ya. Oke gitu ya. Tahun 2021 dia bilang dia baru pakai 15.000 km tadi. 12.000 km. Oke. Berarti kalau kayak gitu untuk depreciation expense dia itu senilai tahun 2021 aja. Segini nilainya. Lalu untuk jurnal disposal dia itu akumulasi depresiasi vehicle-nya berarti sama dengan sum ini semua. Oke. Lalu nilai vehicle-nya itu kan 15 juta ya teman-teman, berarti masukin nilai 15 juta. Habis itu loss on disposal of asset-nya, karena dia disposal sangat jarang banget dapatnya gain kayak gitu ya kalau dia pembuangan. Jadi dia akan ada dapat loss senilai 2.760.000. Oke. Oke gitu berarti kita udah mesin A kita udah nggak ada nih gitu ya teman-teman. Berarti kita sisa vehicle A udah nggak ada, berarti sisa pabrik A, lalu mesin A, mesin B, copyright udah di-update, dan goodwill. Ini aku tulis cuman supaya lebih ingat aja sih, jadi kita masih ada sisa apa aja kayak gitu. Nah lalu tanggal 1 Juli mesin A ditukar dengan mesin baru milik Kirisan Code, di mana nilai wajar dari mesin baru ialah 7 juta. Dan atas kejadian ini Happiness Co mengeluarkan uang sebesar 4.800.000. Mesin ini dinilai dengan umur dan metode yang sama dengan sebelumnya, has commercial substance. Oke gitu kita masuk ke sini, berarti kita perlu hitung juga nih untuk depresiasinya kayak gitu ya, dan untuk pertukarannya ini. Oke kalau kayak gitu mungkin aku akan hide dulu kali ya yang ini ya teman-teman. Aku akan hide dulu, nanti baru aku unhide buat hitung aja. Oke, jadi untuk yang mesin ini kita hitung di sini. Mesin A itu nilainya 8.750.000. Oke, lalu dia itu diestimasikan dapat digunakan 4 tahun dengan nilai 150.000 dengan menggunakan saldo menurun ganda. Oke gitu kita perlu cari rate-nya, berarti 2 dikali 1 dibagi umur manfaatnya dibagi 4 tahun, berarti dapat 0,5. Dia itu dimiliki sejak 1 Oktober 2018, berarti 2018, 2019, 2020, 2021. Oke, tahun 2018 berarti si cost kita kaliin sama rate, kita kaliin sama proporsi bulannya. Dia beli 1 Oktober berarti Oktober, November, Desember, 3 bulan ya teman-teman, kaliin. Lalu untuk 2019 kita nggak perlu dikali sama proporsi bulan, tapi kita perlu kurangin sama akumulasi sebelumnya dan dikaliin rate. Lalu kita perlu ini costnya dikurangin sama akumulasi sebelumnya, lalu dikaliin sama rate. Yang terakhir di sini sama kayak sebelumnya, dikali sama rate dikali sama dia itu tanggal 1 Juli, berarti dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni dikali sama 6/12. Oke, dapatnya sekitar 478.516, dan sini aku akan masukin dia. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Oke. Lalu untuk mesin C dia bilang nilai wajar mesin baru adalah 7 juta. Kita masukin nilai akumulasi depresiasinya
ini semua. Oke, lalu nilai mesin A itu tadi 8.750.000 dan dia bilang mengeluarkan uang sebesar 4.800.000. Oke, berarti selisihnya di sini dia akan mengalami gain itu senilai 764.453 gitu ya teman-teman. Nah ini oke, ini ya udah ada perhitungan di sini. Itu buat tanggal 1 Juli. Kita masuk ke tanggal 10 Agustus untuk si paten. Oke, kalau kayak gitu perusahaan kayak update di sini deh. Jadi mesin C. Oke. Nah, untuk tanggal 10 Agustus dia itu perusahaan berhasil menyelesaikan paten dengan mengeluarkan uang sebesar 8 juta, di mana 20% terjadi pada tahap penelitian. Sedangkan untuk biaya pengembangan, perbandingan antara yang memiliki economic viability dengan yang tidak memiliki economic viability adalah 3:1. Paten diamortisasi selama 10 tahun dengan metode garis lurus. Oke, teman-teman, kalau kayak gitu, kita perlu cari nih, kayak gitu ya. Dia keluarin uang 8 juta. Jadi di sini cashnya udah pasti 8 juta. Oke, nah kita lihat nih. Kalau gitu, yang udah pasti si research and development untuk research aja itu 8 juta kita kaliin sama 20%. Lalu untuk development tapi yang tidak memiliki economic viability itu adalah sebesar 8 juta. Lalu kita akan kali dia sama 80% karena sisanya ya teman-teman kan 20% di research, sisanya 80% itu akan kita kaliin lagi sama proporsinya. Dia bilang yang tidak memiliki economic viability itu adalah 1 dari 3:1. Berarti kalau gitu aku akan kaliin dia sama 1/4. Oke, dapat 3,2. Berarti kalau gitu selisihnya akan masuk ke paten, atau mungkin kalau teman-teman mau caranya itu ada 8 juta kita kaliin sama 80%, lalu kita akan kaliin dia sama 3/4. Oke, kayak gitu. Kalau digabungin harusnya hasil 8 juta. Iya. Oke. Ini akan aku masukin lagi paten gitu ya. Nah. Oke, itu udah. Tanggal 31 Agustus, Happiness.com membeli truk. Jadi dia beli vehicle senilai 18 juta. Oke, masukin sini 18 juta. Habis itu dengan menerbitkan saham sebesar 10.000 lembar dengan par 1.500. Truk ini diestimasikan dapat beroperasi selama 10 tahun dan dapat menempuh 150.000 km. Oke, berarti pakai units of activity juga. Oke, sebelumnya mungkin aku akan cari dulu share capitalnya. Itu adalah 10.000. Kita kali sama 1.500. Dan selisihnya itu adalah untuk si share premiumnya, kayak gitu ya. Nah, dapat 3 juta. Terakhir juga, berarti di sini kita update lagi ada vehicle, dan kalau aku baca tanggal 10 Oktober itu dia ada komputer kayak gitu teman-teman. Jadinya ya, jadi dia ada komputer, dia bilang oke, Happiness.com membeli sebuah komputer untuk mempermudah pemantauan dalam pabrik seharga 6 juta tanpa nilai sisa dengan umur 5 tahun, dan Happiness.com memutuskan untuk menggunakan kebijakan evaluasi. Oke, gitu ini akan aku tulis com, dan sini akan aku masukin dia namanya ke reval, karena dia akan kita hitung dalam jurnal evaluasi, bukan jurnal penyesuaian, kayak gitu teman-teman. Nah, di sini aku akan masukin dia, berarti nilai itu adalah 6 juta. Oke, udah. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya ini yang agak panjang ya teman-teman. Oke, kita akan hitung dari apa dulu? Kita mungkin hitung dari pabrik dulu ya teman-teman. Di pabrik itu tadi sepertinya nggak ada transaksi apa-apa mengenai pabrik, jadi mungkin kita bisa langsung aja masukin dia. Untuk pabrik itu menggunakan metode garis lurus. Oke, berarti kalau gitu aku tinggal langsung aja sama dengan 25 juta akan aku kurangin dengan nilai residunya 2.500.000.
lalu akan aku bagi dengan umur manfaatnya itu adalah 15 tahun. Oke, kayak gitu ya. Oke, untuk vehicle juga kita masukin vehicle itu senilai 18 juta. Dia itu tadi bisa beroperasi 150.000 km. Truknya sudah menempuh 24.000 km, berarti kita kali sama 24.000, kita bagi sama 150.000. Oke, dapatnya 2.880.000. Kita masuk ke nilai mesin B. Mesin B itu yang pertama kali kita peroleh gitu teman-teman ya. Kita pertama kali peroleh tanggal 10 Januari, nilainya 8 juta. Disusunkan dengan metode garis lurus selama 6 tahun. Berarti nilai 8 juta kita bagi sama 6 tahun. Berarti 10 Januari, berarti Januari masih dihitung, berarti tinggal gini aja dapat. Dan untuk yang mesin C itu dia baru dapat tadi itu tanggal 10 Oktober, tanggal 1 Juli ya teman-teman. Tadi dia dapat tanggal 1 Juli senilai 7 juta. Tanggal 1 Juli itu dia dia kayaknya tuh menggunakan double declining ya kalau mesin ya, berarti mesin C kalau gitu dia itu nilainya adalah 7 juta. Lalu mesin A itu kan dia bilang 4 tahun saldo menurun ganda. Oke, gitu tinggal kita hitung aja. Berarti di sini 7 juta kita kaliin sama rate-nya 2 kali 1 bagi 4. Lalu kita akan kaliin lagi sama proporsi bulannya. Dia baru dapat tuh 1 Juli sampai 31 Desember, berarti udah lewat 6 bulan. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Ini mungkin aku delete aja, nggak terlalu dibutuhkan. Untuk depreciation expense-nya tinggal aku jumlahin aja kayak gini. Nah, oke, dapatnya segitu. Lalu untuk amortization expense kita lihat dia itu ada si paten dan copyright. Untuk paten baru diperoleh tadi tanggal 10 Agustus dengan nilai 4.800.000. Ini akan kita bagi sama 10 tahun, lalu kita kali sama proporsi bulannya, yaitu bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan ya, per 12. Oke, lalu untuk copyright itu kita tadi ada update tuh teman-teman. Kita kan pertama punya copyright itu nih amortisasi kita yang 2021, kita akan tambahin dia sama sisanya gitu ya, senilai 2875 kita bagi sama 72 bulan, kita kali sama berapa bulan yang udah lewat dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 9 bulan. Jadi kita masukin sini adalah kali 9 karena ini sudah dalam bentuk bulan ya, si 72 gitu. Oke, udah dapat hasil sama. Oke, berarti tinggal kita jumlahin aja untuk nilai copyrightnya dan patennya gitu ya. Nah, untuk goodwill itu tadi kan nilainya senilai 5 juta. Nah, 5 juta ini dia bilang fair value, oke, ini kita harus aku tulis ini deh. Oke, kayak gitu. Value in use-nya sebesar 4.200.000. Lalu untuk fair value less cost to sell itu nilainya adalah 5.100.000, kita kurangin sama 800.000. Oke, begitu kita akan pakai value ini sebagai recoverable amount, kita 200 dan BV kita itu senilai 5 juta ya. Oke, kalau gitu itu adalah selisihnya. Oke teman-teman, jadi selisihnya itu adalah impairment kita, tinggal kita kurangin aja.
800.000. Oke, bentar ya. Oh sorry, harusnya yang ini ya teman-teman, yang lebih besar ya, 1.300.000. Oke, sorry, dapatnya jadi langsung impairmentnya segini. Nah teman-teman, mungkin kita akan masuk ke sini ya, masuk ke yang evaluasi gitu teman-teman. Nah di sini nih, sorry, ini harusnya komputer. Oke. Nah mungkin di sini kita akan masuk untuk evaluasinya. Sini mungkin aku akan turunin. Oke, untuk cost komputer itu dia costnya adalah 6 juta. Untuk depreciation tahun 2021 nya itu senilai 6 juta, kita bagi sama 5 tahun. Oke, kita bagi sama 5 tahun, lalu kita kaliin sama untuk tahun 2021, dia itu tanggal 10 Oktober, berarti Oktober masih kita hitung, Oktober, November, Desember, kali sama 3/12, kayak gitu teman-teman. Nah di sini kita akan masukin dia untuk sebagai nilai depreciation-nya. Oke, lalu untuk book value tahun 2021 berarti kita kurangin nih 6 juta sama 300.000. Nah tapi untuk tahun 2021 dia value-nya itu adalah 5.800.000. Berarti ada revaluation increase nih gitu teman-teman, karena fair value dia lebih tinggi daripada book value-nya. Berarti increase-nya sebesar 100.000. Di sini akan aku masukin nilai untuk si akumulasi depresiasinya sebesar 300.000. Untuk unrealized gain on revaluation-nya senilai 100.000. Dan untuk komputernya berarti selisihnya itu adalah 200.000. Kalau teman-teman lihat juga, nah oke gitu ya teman-teman ya. Nah kalau teman-teman lihat, cost komputer kan awalnya 6 juta, lalu dia jadi 5.800.000. sebenarnya juga dari situ juga teman-teman bisa lihat nilainya komputer itu kurang sebesar 200.000 kayak gitu. Ini sorry teman-teman masih bentuk dolar, harusnya dalam bentuk won. Oke, kita masuk ke tahun 2022. Di sini kita lihat new depreciation dia, berarti itu ada fair value-nya 5.800.000. Kita bagi sama 5 tahun. Oke, harusnya kita bagi sama sisa umurnya kayak gitu teman-teman. Di sini dia itu dari 6 tahun, 6 kali 12 kita harus kurangin sama dia itu udah kepakai itu tadi, kalau nggak salah kita pakai Oktober, November, Desember, udah kepakai 3 bulan ya teman-teman ya. Berarti kalau kayak gitu 5 dikali sama 12 kita kurangin sama 3 bulan yang udah kepakai, Oktober, November, Desember. Oke, 57 bulan. Berarti kalau kayak gitu fair value-nya itu adalah untuk depreciation-nya adalah sebesar 57, kita kali sama 12 segini. Normal depreciation-nya itu adalah senilai 6 juta, kita bagi sama 5. Oke, berarti kalau kayak gitu kita lihat di sini untuk new depreciation dia adalah senilai 1221. Di sini kita nggak perlu bikin jurnal penutup teman-teman, jadi nggak perlu bikin jurnal penutup ya. Oke, untuk selisih antara new depreciation dan normal depreciation kita akan masukin dia ke jurnal AOC pada return earnings ya teman-teman. Karena kenapa kayak gini, karena kan harusnya kan dia depresiasi cuma 1.200.000, tapi kita udah keburu catat depreciation expense dia 1.221.053 gitu. Jadi supaya dia balik ke normal depreciation ini 1.200.000, kita akan tambahin dia di return earnings ya kayak gitu teman-teman. Makanya kita perlu bikin jurnal AOC pada return earnings. Nah oke, lanjut ke sini. Berarti untuk nilai book value 2022 berarti fair value 2021 kita kurangin dengan dia depreciation ya, dapat sebesar 4.578. Dan untuk fair value 2022 itu adalah 4.450.000. Oke, berarti kita akan mengalami decrease, dan kita pastinya nggak mau ngakuin lossnya sebesar itu dong, padahal kita masih punya cadangan si AOC ya. Berarti kita akan
cari AOC-nya itu berapa, yaitu sebesar 100.000, kita kurangin dulu sama si 21053. Oke, berarti kalau gitu loss on impairment kita adalah sebesar selisihnya, yaitu adalah 50.000. Nah, kita akan masukin di sini, berarti accumulated depreciation kita yang si komputer itu ada senilai segini. Untuk unrealized gain on revaluation kita yang perlu kita hapus itu adalah si ini, untuk si 78947. Lalu untuk loss on impairment kita senilai 50.000. Nah, teman-teman sebenarnya kalau teman-teman lihat di sini fair value 5.800.000 kita kurangin sama 4.450.000. Itu senilai 1.350.000. Sama aja kayak teman-teman jumlahin ini semua. Itu kan dapatnya sama aja hasilnya. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman harus lihat. Oke, kalau gitu lanjut ke sini. Berarti kalau saat di sini, berarti sekarang itu sisa umurnya adalah 57. Aku akan kurangin dia dengan 12, sisanya 45 bulan. Gitu ya. Berarti kalau kayak gitu, untuk new depreciation kita lagi, berarti fair value kita 4.450.000, kita bagi sama 45 bulan, kita kali sama 12. Dapatnya sebesar 1.186.000. Nah, kita masukin sini dulu. Oke. Lalu untuk normal depreciation kita itu sama kayak sebelumnya ya, 7.200.000. Nah, berarti depreciation yang baru itu lebih kecil daripada normalnya. Kalau gitu kita akan masukin dia ke return earnings pada AOCI gitu, supaya tetap nilainya itu sama seperti si normal depreciation gitu. Makanya return earnings-nya perlu kita kurangin teman-teman, karena supaya jatuhnya tetap 1.200.000. Makanya kita taruh si return earnings-nya di sisi debit gitu. Oke. Nah, berarti kalau kayak gitu untuk book value tahun 2023 kita kurangin fair value 2022 sama new depreciation ya. Dan untuk fair value 2023 itu senilai 3.325.000. Oke. Berarti terjadi increase di sini dan kita harus recovery si impairment loss-nya dulu. Kalau gitu kita dapat unrealized gain on revaluation senilai 11.667. Oke, kalau kayak gitu sini akan aku masukin nilainya 286, recovery of impairment loss sebesar 50.000, lalu nilai unrealized gain-nya sebesar 11.667, lalu untuk komputernya itu akan berkurang sebesar 4450, kita kurangin sama 3325 sebesar 1.125.000. Oke teman-teman, itu buat problem 2 kurang lebih seperti itu. Oke, kita masuk ke problem 3 gitu ya teman-teman. Nah, untuk problem 3 itu sebenarnya nggak terlalu sulit ya, karena jurnalnya seperti itu aja terus gitu teman-teman. Jadi harusnya ini tuh nggak terlalu sulit. Oke, lanjut. Di sini kita lihat kalau misalkan dia itu Kenarako merupakan sebuah perusahaan yang menjual berbagai jenis alat elektronik khusus untuk tahun 2021. Mereka memutuskan untuk meningkatkan penjualan dengan memberikan 1 buah earphone untuk setiap 10 kupon yang ditukarkan oleh customer dengan tambahan biaya $50 untuk setiap earphone. Pada 3 Januari 2021, Kenarako membeli 2.000 unit earphone yang akan dijadikan hadiah dengan total pembelian 300.000 secara tunai. Pada tahun 2021, perusahaan berhasil menjual sebagai berikut. Oke, kita dapat informasi jenis produk dan yang mereka jual. Berdasarkan analisis perusahaan, diestimasikan bahwa ada 80% dari total kupon beredar yang akan ditukarkan. Namun sampai akhir tahun 2021 masih tersisa 800 unit earphone pada persediaan perusahaan. Oke, kita mungkin fokus di premium dulu ya teman-teman. Untuk warranty, paragraf berikutnya aku akan bacakan nanti. Oke, di sini dulu pertama kita ada beli untuk si premiumnya teman-teman, atau si earphone itu gitu ya. Kita ada beli, jadi kita akan masukin aja nilainya langsung sebesar 300.000 sesuai dengan nominal yang kita keluarkan. Oke, lalu kita juga ada melakukan penjualan ya. Penjualannya itu apa? Untuk handphone kita menjual 2.000 unit itu dengan harga 950 harga jual, berarti harga per unitnya. Lalu untuk si speaker itu sebesar 3.000 unit, kita kali sama 450. Oke, ini akan kita jumlahin. Oke,
Nah, lanjut teman-teman, untuk yang ini mungkin kita akan hitung di sini dulu ya. Untuk kupon yang beredar untuk handphone berarti kupon yang akan diberikan setiap 1 unit, oke, berarti 2000 dikali sama 4. Kalau yang ini berarti 3000 dikali sama 3. Oke. Kalau kayak gitu yang dibeli itu adalah sebanyak 2000 earphone dalam bentuk earphone ya. Oke, kupon yang beredar itu berarti totalnya yaitu 8.000 tambah 9.000. Oke. Kalau dalam bentuk unit earphone itu adalah sebesar 17.000, aku bagi sama 10 gitu ya. Sesuai dengan di soal dia bilang memberikan 1 buah earphone untuk setiap 10 kupon yang ditukarkan. Berarti kalau misalkan anggapannya kalau dalam bentuk unit earphone, berarti total yang beredar itu adalah 1.700 earphone gitu yang mungkin akan ditukarkan gitu, totalnya adalah 1.700. Nah, sisanya di dalam persediaan perusahaan itu sisanya 800 unit. Berarti kalau gitu yang ditukarkan itu adalah sebesar berapa? Sebesar nih, tinggal kita kurangin aja. Kalau pertama 2000 nih, habis itu sisa 800, berarti dia itu yang ditukar sebanyak 1.200 unit. Nah, yang diestimasikan itu dia bilang kan 80% dari jumlah kupon yang dia beredar, berarti 80% dikali sama 17.000. Oke, atau kalau dalam bentuk ini tuh berarti segini. Nah, yang telah ditukar segini, yang diestimasikan segini, berarti provisinya berapa? Provisinya berarti selisihnya gitu ya. Oke, provisi segini. Nah, di sini mungkin akan aku bikin dulu jurnalnya. Jadi untuk premium inventory, kalau gitu berarti nilainya itu 300.000. Aku cari price per unitnya dulu, 300.000. Aku bagi sama di sini. Di sini. 300.000 aku bagi sama unitnya, 2000 unit yang dia beli. Lalu kita kaliin sama yang ditukarkan itu adalah sebesar 1.200 unit. Iya, membeli 2000 unit. Berarti ini harusnya di sini. Oke, harusnya itu di sini. Berarti nilai inventory secara keseluruhan di sini. Sini. Berapa tadi? 3000. Aku bagi sama 300.000. Aku bagi sama 2000. Lalu aku kaliin sama yang ditukarkan dia sebanyak 1.200 unit. Ya, kayak gini ya. Jadi itu jadi nilai premium inventory kita. Nah, untuk cashnya itu senilai berapa? Senilai dia bilang kalau misalnya mau ditukar itu dengan tambahan $50 per tiap earphone gitu ya. Berarti 50 aku akan kali sama earphone yang ditukar 1.200 sebesar 60.000. Berarti kalau kayak gitu sebenarnya kalau kita mau cari price per unitnya itu kan senilai 300.000 kita bagi sama 2000. Oke, saya 150. Nah, kalau gitu anggapannya kayak gini, nilai inventory kita tuh nilai premium inventory kita tuh 150 satu piece nya. Nah, kalau gitu si customer kan bayar kita $50 lagi. Kalau gitu dapat kita bilang premium expense itu nilainya sebesar $100 kayak gitu teman-teman, karena $50 ya si customer udah balikin ke kita, dia udah bayar lagi tambahan $50 kan. Berarti kalau gitu sisa si $100 itu kita akan kaliin dia sama si yang sini nih yang ditukarkan sebesar 1.200 unit kayak gitu. Berarti dapetnya 120.000 jadi premium expense kita. Kalau misalkan nih si customernya nggak ada ketentuan harus bayar $50 lagi, jadi dia nggak ada bayar tambahan cash, si premium expense-nya langsung aja nilai 180.000 kayak gitu. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Nah, lanjut untuk adjustment ya, berarti ini adalah untuk si provisinya gitu.
Provisinya berapa? Provisinya itu 160 kita kaliin sama 150 price per unitnya, kayak gitu. Sorry, 100 harusnya, karena kan 50 nya udah dibayarin sama si customer kan, jadi harus dikaliin sama 100 aja, karena 50 nya anggapannya nanti di kedepannya pas ditukarkan itu dia akan dapat si 50 dolarnya itu, kayak gitu. Jadi untuk premium expense pada premium liabilitiesnya kita akan ikutin sesuai tadi, 150 dikurangin sama 50 dolar dapatnya 100 dolar gitu. Oke. Lanjut untuk yang waranti. Selain itu perusahaan juga menjual 1000 unit mesin cuci dengan harga 800 dolar selama tahun 2021. Penjualan ini sudah termasuk dengan insurance type warranty yang akan menanggung kerusakan mesin cuci selama 2 tahun ke depan. Perusahaan mengestimasikan bahwa biaya perbaikan untuk barang-barang yang diklaim garansi adalah 20% dari harga jual. Selain itu, Kenaraco juga menyediakan garansi tambahan dengan biaya 120 dolar untuk 2 tahun. Berlaku sejak 18 September 2021. Ada 200 unit mesin cuci dilengkapi dengan garansi tambahan. Perusahaan mengestimasikan bahwa akan ada 40% mesin cuci yang akan diklaim di garansinya. Oke. Namun sampai dengan akhir tahun, klaim yang terjadi hanya sebesar 80% dari estimasi perusahaan. Sedangkan tidak ada klaim untuk yang berasal dari garansi tambahan. Oke, berarti dari service type warranty nggak ada klaim ya gitu ya teman-teman, cuman ada yang si assurance type aja. Oke, kalau gitu sebelumnya kita akan catat dulu sini adalah untuk sales revenue-nya. Berarti kalau kayak gitu ada sebesar 1000, kita kaliin sama 800, 100.000. Lalu untuk si service type warranty atau yang tambahan, dibilang ini garansi tambahan biaya 120. Oke. Lalu dia bilang ada 200 unit mesin cuci yang dilengkapi dengan garansi tambahan. Oke, berarti 120 aku kali sama 200. Oke, ini dia akan jadi nilai jurnal pertama kita. Berarti kita dapat revenue, kita dapat juga unearned warranty revenue gitu ya. Kita akan anggap dia sebagai unearned warranty revenue karena belum terjadi kayak gitu teman-teman. Jadi kita akan anggap dia sebagai unearned. Tapi kita dapat cash duluan kayak gitu. Oke. Lalu kita di sini perlu hitung juga unit terjual dia adalah sebesar 1000 unit. Lalu dia bilang perusahaan mengestimasikan bahwa akan ada 40% yang diklaim. Di sini perusahaan mengestimasikan bahwa biaya perbaikan untuk barang-barang yang diklaim garansi adalah 20% dari harga jual. Berarti harga jual itu kan 800. Kita cari 20% nya ini adalah untuk harga klaim 160 gitu ya teman-teman. Nah, berarti kalau kayak gitu kita lihat di sini unit estimasi dia adalah 40% dari mesin cuci yang akan diklaim garansinya. Berarti kalau kayak gitu sebesar 1000 aku kali sama 40%. Lalu yang terjadi, yang benar-benar terjadi sebenarnya itu 400, kita kaliin sama 80% ya. Karena yang dibilang benar-benar terjadi cuma 80% dari estimasi perusahaan, kayak gitu teman-teman. Oke, berarti kalau gitu provisinya tinggal aku kurangin aja besar 80. Nah, di sini kita akan mencatat si warranty expense-nya dulu untuk yang terjadi klaim gitu ya. Besar berapa? Harga klaimnya 160, kita akan kaliin sama yang terjadinya 320. Dapat 51.200. Lalu kita juga ada harus bikin adjustment nih. Adjustment buat apa? Buat si assurance type sama si service type. Kalau yang adjustment buat si assurance type berarti kalau kayak gitu gampang teman-teman. Berarti yang provisinya kita akan kaliin sama harga klaimnya kayak gitu ya. Jadi provisi 80 kita akan kaliin sama harga klaimnya 160 kayak gitu. Nah, sedangkan teman-teman kalau untuk yang warranty revenue itu gimana caranya? Itu caranya adalah dengan berarti ini tinggal kita masukin aja. Tadi kita kan udah mengakui 24.000 nih warranty revenue kita. Nah, itu kan untuk 2 tahun ya, teman-teman. Untuk 2 tahun untuk garansinya. Nah, lalu kita harus lihat nih, dia itu berapa bulan nih yang boleh kita akui dia sebagai revenue kita gitu. Dia bilang untuk garansi tambahan atau si service type warranty
yaitu belum berlaku sejak 18 September 2021. Berarti kalau kayak gitu, kita harus hitungin dari bulan Oktober teman-teman, karena 18 September kita belum boleh hitung ya. Berarti bulan Oktober, November, Desember. Berarti kita cuma boleh akuin dia untuk selama 3 bulan itu aja. Kayak gitu. Oke, berarti kalau gitu masukin. Berarti untuk problem 3 kita udah selesai, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, mungkin aku akan lanjut ke problem 4. Untuk problem 4, di sini kita lihat bahwa dia itu pada tanggal 1 Agustus 2021, Rose Corp sedang membutuhkan dana sehingga Rose Corp menerbitkan 545.000 lembar saham dengan nilai par $25. Diketahui yield rate pada tahun ini sebesar 10%. Bunga akan dibayarkan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu pada tanggal 1 April dan 1 Oktober, dimulai sejak 1 April 2021. Amortisasi premium atau diskon akan dihitungkan menggunakan effective interest method, dan Rose Corp menebus 85% obligasi pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami kerugian. Coupon rate yang berlaku pada tahun 2021 sebesar 3/5 lebih besar dari yield rate, dan obligasi ini akan berlaku selama 3 tahun. Pada saat jatuh tempo, obligasi yang tersisa akan ditebus dengan kurs 104. Gitu teman-teman, berarti kita sini akan hitung dulu ya. Berarti kalau kita lihat di sini untuk nilai bondsnya sendiri, untuk nilai bondsnya berarti 545.000 akan aku kaliin sama 25 gitu ya, dengan nilai parnya. Untuk coupon rate kita itu berarti kita harus cari gitu ya. Kalau untuk mana tuh tadi, nih yield rate berarti market rate itu ada senilai 10%. Kalau misalkan si coupon rate dia bilang itu 3/5 lebih tinggi gitu ya, jadi kalau gitu dikali sama 3/5 itu 60% ya, berarti sama 1,6. Oke, 1,6. Berarti 16%. Nah, karena dia itu semi annually dibayarkan pada 1 April dan 1 Oktober, berarti kita harus bagi 2. Berarti kalau untuk coupon rate itu sebesar 8%, untuk market rate itu sebesar 5%. Nah, lalu teman-teman kita harus melakukan perhitungan PVIF dan PVIFA untuk nanti perhitungan present value bondsnya per tanggal 1 April 2021 kayak gitu ya teman-teman. Nah, di sini berarti perhitungannya untuk PVIF berarti 1 dibagi sama 1 ditambah sama rate-nya, yaitu si market rate sebesar 5%. Lalu kita harus pangkatin dia sama ini teman-teman, berapa kali sih dibayarkan gitu ya teman-teman. Karena dia itu selama 3 tahun dan semi annually, berarti akan dibayarkan interest itu selama 6 kali. Berarti ini akan pangkat 6. Lalu untuk PVIFA nya berarti 1 dikurangin sama PVIF, yaitu 1 dibagi sama 1 ditambah 5% dipangkatin sama 6, lalu dibagi sama 5% ya, dapatnya segini. Nah, berarti ini nanti untuk perhitungan si interest kita. Nah, untuk prinsipal kita itu kan tadi nilainya 13.625 ya, kita kaliin sama, di soal bilang bulatan 5 angka di belakang koma. Berarti kita akan menggunakan 5 angka di belakang koma. Nah, nanti teman-teman pas ujian harus perhatiin dia itu 5 angka belakang koma atau 4 angka belakang koma atau 3 angka. Jadi perhatiin aja sesuai permintaan soalnya. Nah, karena dia minta 5 angka belakang koma, kalau gitu berarti kita akan kaliin dia dengan 0,74622. Lalu untuk yang interest berarti si 13.625 ini akan kita kaliin sama 8%, lalu akan kita kaliin sama PVIFA nya. Kenapa harus kaliin sama 8% dulu? Karena kita mau cari interest dia itu berapa gitu. Baru kita kali sama PVIFA nya. Dapat nilainya segini, tinggal kita jumlahin. Ambil 5 angka belakang koma ya teman-teman. Berarti harusnya 5,07569. Nah ini tinggal kita jumlahin aja. Jadi ini dapat nilai present value of bonds kita gitu ya. Nah, di sini aku udah bikin tabelnya, berarti tinggal kita masukin aja. Per tanggal 1 April 2021 nilainya itu adalah 15.699. Nah, lalu di sini
untuk tanggal 1 Oktober 2021 dan ke bawah untuk interest paid kan selalu terus sama ya, itu berarti nilainya adalah sebesar 13.625 aku kaliin sama 8%, kayak gitu. Ini masih ini nggak ada ya, bertanggal 1 April belum ada. Oke, berarti kalau kayak gitu ini aku tinggal samain aja kayak gini. Nah interest expense ini yang agak unik teman-teman, dimana dia itu interest expense itu berarti kan menggunakan si market rate ya, berarti 5% akan kita kaliin sama si carrying value nya gitu. Nah ini aku drag ke bawah aja, jadi nanti akan sesuai dengan formulanya. Lalu untuk si amortized account itu berarti selisihnya, berarti kalau kita selisihin. Oke. Nah cost of bondnya teman-teman, dia itu cost of bondsnya kan 13.625, lalu present value itu 15.699, berarti karena dia itu lebih besar, berarti dia itu diterbitin at premium, jadi nanti amortisasi kita tuh akan bentuknya berkurang gitu ya teman-teman. Untuk si sifat amortisasinya untuk perhitungan carrying value nanti akan sifatnya mengurangi kayak gitu. Jadi ini akan aku kurangin dulu. Oke, berarti ini akan aku kurangin. Oke, apa kayak gitu. Oke, nah kayak gini ya, dapat hasil seperti ini. Untuk yang ini juga sama, berarti 5% akan aku kaliin sama ini. Itu ini selisihnya. Oke, berarti habis itu ini dikurangin lagi sama ini. Oke, lalu di sini juga 5% aku kaliin lagi. Oke, ini selisihnya tinggal kita kurangin lagi. Jadi ini kurangin sama ini. Di situ di sini 5% kita kaliin lagi. Ini kita sisihin, begitu ini dikurangin sama ini. Oke, habis itu di sini bisa 5%, kita kaliin lagi sama ini, ini sisihin. Oke, ini dapatnya itu adalah ini dikurangin sama ini. Oke. Nah teman-teman, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, misalkan nih aku masih lanjutin 5%, aku kaliin sama ini, ini, lalu 395 ya. Oke, ini aku kurangin, lalu di sini, oke, hasilnya 13.625, tapi bukan 000, hasilnya 081. Beda dikit karena mungkin faktor koma di PVIF dan PVIFA nya kayak gitu ya teman-teman. Kalau kayak gitu berarti kita buletin aja di bawahnya, berarti langsung masukin aja 13.625 000. Lalu untuk account amortize nya berarti tinggal kita selisihin si 13.625 dan si 14. Ini harusnya itu adalah ini dikurangin sama ini. Oke, nah oke, seperti ini. Nah habis itu berarti di sini juga sisi ini antara si interest paid dan si account amortized, harusnya segini kayak gitu ya teman-teman. Jadi supaya hasil akhirnya sama aja kayak gitu seperti di sini. Dan walaupun nanti di pertengahan tahun, di tahun 2022 ada penebusan, teman-teman harus bikin tabel amortisasinya sampai ke bawah, sampai tanggal jatuh tempo itu tetap dalam bentuk 100% gitu ya teman-teman. Jadi jangan di tengah-tengah karena ada penebusan obligasi kalian hitungnya langsung beda kayak gitu. Nah pokoknya harus tetap hitungnya 100% sampai akhirnya kayak gitu. Nah di sini mungkin akan aku masukin dulu sini untuk nilai cash atau bonds payable-nya itu senilai kita perlu hitung dulu ya, berarti untuk
si carrying value-nya per tanggal 1 Agustus 2021. Oke teman-teman, tadi habisnya aku habis tambahin, berarti kalau gitu aku masukin sini. Untuk CV per tanggal 1 April 2021 nilainya itu kan sebesar 15,99 ya. Lalu kita perhitung nih amortisasinya untuk bulan April sampai bulan Juli, karena dia itu kan diterbitinnya pada tanggal 1 Agustus 2021 kayak gitu ya. Berarti kalau kayak gitu pakai nilai si ini 305,03, karena 1 Agustus itu kan di antara 1 April dan 1 Oktober. Jadi kita akan pakai nilai 1 Oktober, kita akan kaliin dia sama April, Mei, Juni, Juli gitu ya. Untuk sama 4 bulan berarti 4/6. Karena dia si premium berarti sifatnya itu akan mengurangi amortisasinya. Berarti sebenarnya 15,496, 408. Sini akan aku masukin. Oke. Nah, lalu untuk cash pada interest expense ya, berarti senilai 1.090.000. Di sini kita akan kaliin dia sama 4/6 gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, lalu di sini interest expense-nya kita, mungkin sini akan aku catat dia. Untuk si cash nilainya itu akan sebesar 1.090. Lalu untuk bonds payable-nya itu berarti sisanya ya gitu ya. Dari bulan bulan Agustus dan bulan September gitu teman-teman, berarti dikali sama 2/6, dan selisihnya itu ada untuk nilai si interest expense-nya. Oke, segini gitu ya. Dari sini akan aku masukin untuk interest expense pada cash-nya senilai 1.090. Lalu untuk interest expense bonds-nya itu adalah 101.671. Oke, seperti itu ya untuk jurnalnya. Lalu kita masuk ke tanggal 31 Desember, yaitu journal adjustment, yaitu interest expense, bonds, pada interest payable. Karena kan dia pembayarannya itu setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober gitu ya teman-teman. Jadinya pastinya kita perlu bikin journal adjustment nih gitu. Nah, berarti kita bikinnya gimana? Berarti untuk interest expense-nya kita akan ambil angka interest expense yang per tanggal 1 April 2022 dengan nilainya itu berapa? Nilainya itu berarti dari bulan Oktober ke Desember itu kan Oktober, November, Desember, berarti 3/6. Untuk nilai bonds payable-nya juga berarti kali sama 3/6. Lalu di sini untuk interest payable-nya berarti dikali juga sama 3/6. Oke, dapatnya kayak gini. Itu untuk tahun 2021. Lalu untuk tahun 2022 di sini kita akan masuk nih, berarti pas tanggal 1 April 2022 dia ada bayar untuk interestnya. Lalu juga pokoknya dia dibayar interest dari tanggal 1 April 2022. Nah, kita masukin dulu, berarti kita udah punya hutang nih segini 245.000. Lalu untuk interest expense-nya pada tanggal 1 April 2022 itu kan tadi kita udah akuin 3/6 ya adjustment-nya ya di tahun lalu. Berarti untuk tahun 2022 kita cuma perlu akuin sisanya itu ada 3/6. Lalu di sini juga kita perlu akuin untuk amortisasi sisanya juga sebesar 3/6. Oke, berarti ini kalau kita jumlahin harusnya sama aja nilainya kayak kalau misalkan harus sama aja nilai 1.090.000. Pokoknya intinya pada tanggal 1 April 2022 dan 1 Oktober itu pasti dia akan harus bayar 1.090.000 kayak gitu ya. Nah, masuk ke tanggal 31 Juli 2022 kita ada penebusan nih 85% gitu ya teman-teman. Berarti kalau kayak gitu kita perlu hitung. Oke, kita perlu pasti kita harus bayar dulu sampai tanggal 31 Juli 2022 itu berapa gitu ya. Nah, di sini kita itu punya angka 1 Oktober 2022 ini kita akan kaliin dia sama dari bulan April ke 31 Juli, berarti April, Mei, Juni, Juli, berarti kali sama 4/6. Lalu kita akan kaliin dia sama 85% sesuai dengan yang ditebus kayak gitu. Nah,
Lalu juga untuk bonds payable atau amortisasinya juga sama, berarti 1 Oktober 2022 ini kita kaliin sama 4/6, lalu kita kaliin sama tadi 85% kayak gitu. Oke. Nah, berarti untuk cashnya ini sebenarnya tinggal kita jumlahin aja. Dapat nilai itu ada 617,667. Nah, ini kan pertanggal 31 Juli 2022. Berarti kita tuh nggak boleh tuh ambil angka 1 April 2022 atau 1 Oktober 2022 sebagai CV-nya. Karena kan ada dia amortisasinya baru sampai 31 Juli 2022 kayak gitu, teman-teman. Berarti sini kita akan masukin carrying value per 1 April 2022 itu nilainya adalah 15.074.474 gitu. Nah, karena ditebus 85%, berarti ini kita cukup kaliin sama 80%. Oke. Nah, amortisasinya berarti senilai ini 195.77. Berarti carrying value per tanggal 31 Juli itu adalah karena ada premium dikurang ya, berarti segini 12.622.746. Berarti kalau kayak gitu ini nilainya segini. Lalu dia bilang ngalamin loss on redemption ya, dia bilang mengalami kerugian sebesar 1.567.000. Oke, tinggal kita jumlahin aja nilainya, dapat 14.189.746 kayak gitu untuk tanggal 31 Juli 2022. Nah, lalu kita perlu hitung untuk bulan Oktober dan untuk 31 Desember gitu ya, untuk tahun 2022 aja. Nah, kita masuk ke sini, berarti untuk pertanggal 1 Oktober 2022 kita sisa kepemilikan kita yang belum ditebus atau sisa obligasi yang belum ditebus itu kan berarti sisanya adalah 15% gitu, teman-teman. Berarti dikali sama 15%. Oke. Lalu bonds payable juga atau amortisasinya kita senilai 336.276, kita kali sama 15% aja langsung. Lalu ini tinggal kita jumlahin, itu akan jadi nilai cash kita 163.500. Nah, lalu untuk tanggal 31 Desember 2022 di sini kita juga ada adjustment lagi gitu ya untuk yang bulan April 2023 ini. Berarti ini kita perlu kali sama 15%, perlu kita kali lagi dari bulan Oktober sampai Desember. Oktober, November, Desember, berarti 3 bulan dikali sama 3/6. Untuk bonds payable juga 1 April 2023 ini kita kali sama 15%, kita kali sama 3/6. Ini tinggal kita jumlahin aja untuk interest payable-nya. Oke, segini ya. Nah, untuk tahun 2024 kita yang pasti akan jatuh tempo gitu. Dia bilang kan cuma perlu bikin jurnal 2021, 2022 dan tanggal jatuh tempo. Berarti kita cuma perlu bikin di sini. Berarti kita harus ngelakuin interest payable kita untuk tanggal 1 April 2024 itu senilai, sebenarnya gampang, ambil dari angka ini aja, 1090 kita kaliin sama 3/6 kayak gitu, teman-teman, sama dikaliin sama 15%. Oke. Nah, lalu untuk interest expense ya, berarti angkanya itu adalah yang 706.37 dikali 15% dikali sama 3/6 gitu ya. Langsung aja, kenapa? Karena kan pas tahun 2023 31 Desembernya kita udah bikin journal adjustment-nya kayak gitu. Jadi pas tahun 2024 tinggal langsung bikin jurnalnya aja. Oke. Dan yang di sini berarti aku masukin untuk bonds payable-nya itu dikali 15% dikali sama tadi berapa? Oh, 3/6. Oke. Nah, ini udah, berarti untuk jumlah cash kita tinggal dijumlahin aja. Oke. 163.500. Nah, untuk redemption akhir bonds payable pastinya nilai 1 April 2024 tuh udah sesuai dengan nilai ini ya, teman-teman. 13.25, tinggal kita kan sama 15%. Lalu dia bilang
ditebus dengan kurs 104. Oke, berarti kalau gitu langsung aja nilai bonds payable ini kita kaliin sama 104%. Berarti kalau gitu dia akan mengalami loss on redemption sebesar tinggal dikurangin aja 81.750. Dia ngalamin loss on redemption of bonds. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk soal 1, 2, 3, dan 4 untuk pembahasan soal UAS ini. Oke, sekian dari aku, terima kasih semuanya.